Mula pertama saya menyapa saudara semua. Selamat malam, Shalom Aleichem. Puji Tuhan, saya sangat bersuka cita pada malam hari ini karena tim saya udah kembali ya. Puji Tuhan. Saya mau belajar tetap setia melayani Tuhan dengan segenap kemampuan saya. Dengan bobot yang tetap sama, tidak melihat jumlah. Tetapi sebagaimana Bapak saya, Bapak Gembala kita selalu menyampaikan, berapapun jiwa itu harus tetap dilayani. Sama kualitasnya, sama bobotnya. Saudara, saya siapkan sungguh-sungguh firman Tuhan. Kalau saudara lihat ini, ya, ini 5 halaman ini ya. 5 halaman ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya, benar ya? Ya, karena saya percaya firman Tuhan, kalau kita dipercaya dengan perkara kecil, maka Tuhan akan percayakan perkara besar. Amin. Kalau kita dipercaya dalam tanggung jawab kecil, dengan jumlah yang kecil, maka akan kita lihat Tuhan bekerja. Dan saya bersuka cita jika kita bersama-sama dari awal ini. Beberapa kali saya sampaikan kepada Bapak Tagaul seperti kita ini kembali merintis. Ya. Tapi tidak apa-apa, justru saya senang sehingga saya bisa melihat bagaimana gereja Tuhan itu bertumbuh. Karena ketika Papa saya merintis, saya tidak ada di tempat. Bagaimana perjuangan seorang hamba Tuhan yang baru merintis, dan saya menganggap seperti itu sekarang ini ya. Walaupun tentu sudah sangat hebat ya, pastinya fasilitasnya sudah sangat luar biasa dibanding dengan Bapak Gembala dahulu merintis apa adanya dengan lampu teplok ya. Ya, tapi mereka setia hingga pada saat ini tetap berdiri teguh melayani Tuhan apapun badai topan melanda pelayanan, ya, naik turunnya pelayanan, musim-musim mereka tetap setia, dan itu yang Tuhan mau, dan memang Tuhan pun setia. Tuhan pun setia. Jadi ketika kita setia, kita seperti Tuhan. Amin. Ya, Tuhan itu setia. Ketika kita setia, kita sedang menunjukkan bahwa kita mengambil atau menunjukkan, memperlihatkan karakter Tuhan. Kita sudah belajar pada pertemuan sebelumnya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus dan Allah yang penuh kasih. Dia kudus, tetapi sekaligus dia adalah kasih. Ya. Jadi kita melihat dalam kitab ini, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kedua karakter ini diperlihatkan. Sehingga kita melihat seringkali sepertinya Allah itu tidak konsisten. Sebentar dia begitu marah ya. Dan pada malam hari ini yang akan kita lihat, Israel rejected atau Israel ditolak. Ya, ini yang kita perhatikan, bahwa kembali kita melihat bagaimana Tuhan sedang menunjukkan murkanya terhadap dosa. Coba dibantu. Ya, murkanya terhadap dosa itu. Tuhan menunjukkan kasihnya juga. Tuhan menunjukkan murkanya. Dan sepanjang Alkitab, terutama kitab Hosea, kita akan melihat itu bolak-balik Tuhan tunjukkan. Allah bukan tidak konsisten, tetapi memang Allah itu memiliki karakter. Selain dia mengasihi, dia juga adalah Allah yang kudus. Dia mengasihi, maka dia harus mengampuni. Dia mengasihi, maka dia harus setia. Dia mengasihi, maka dia harus tetap sabar. Sekalipun umat itu kurang ajar, ya. Tidak mudah Bapak Ibu untuk setia
kepada yang tidak setia. Amin. Tidak mudah melayani jemaat yang tidak setia. Tidak mudah melayani umat yang tidak setia. Dan ini yang terjadi dalam kitab ini. Bagaimana Tuhan menunjukkan kesetiaannya kepada umat yang tidak setia, yaitu Israel. Ya. Tidak mudah bagi Tuhan, ya, untuk mengurusi kita umat ini. Tidak mudah bagi Tuhan untuk mengurusi Gunung Hermon. Tidak mudah bagi Bapak Gembala untuk tetap bergumul, mendoakan, mengharapkan, menghimbau. Ya, beberapa kali saya lihat itu ya, tolonglah ya di grup itu dengan hormat, kata Pak Gaul ya. Ayolah beribadah dengan segala kerendahan hati kami. Iya, iya. Seringkali saya ketawa ya, ketawa sedih sebenarnya. Karena sebenarnya kita yang butuh Tuhan. Amin. Ini dulu, Tuhan itu tidak masalah kalau tidak ada kita. Tuhan itu tidak kurang kalau tidak ada kita. Dia tidak kurang mulia kalau kita tidak memuliakan Dia. Dia tidak menjadi hina kalau kita menghina Dia. Kita yang rusak, ya. Manusia yang rusak kalau manusia tidak mau selaras dengan Tuhan. Kita akan lanjutkan Bapak Ibu. Sekarang kita sudah masuk di pasal yang kedua. Ya, ini luar biasa ya, saudara yang mengikuti PA ini luar biasa. Ya. Saudara sudah setara S1 teologi. Bobotnya nih ya. Ini sekali pertemuan ini ya bobotnya, sekali pertemuan dalam sekolah teologi. Saya persiapkan demikian. Jadi kalau kita nanti selesai Hosea, sebagaimana kita selesai Roma, dan kalau saudara mengikuti, maka kita setara S1. Walaupun memang tidak punya sertifikat atau tidak punya ijazah, tetapi pengetahuan kita, pemahaman kita akan firman Tuhan tidak kalah dari S1. Amin. Itu yang kami jaga, itu yang kami mau. Ya, sehingga kita tidak kalah, ya, terutama menghadapi narasi-narasi yang sedang bergulir pada saat ini. Kita bisa menjawab dan kita punya narasi yang sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kita tidak gampang terkecoh, tidak gampang terombang-ambing oleh angin-angin pengajaran yang berseliweran pada saat ini, yang begitu masif. Karena kita dituntun dan digembalakan oleh firman Tuhan. Kami juga bergumul supaya bisa menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan saudara yang mungkin tidak sempat secara langsung ditanyakan. Tetapi kami mencoba memikirkan apa yang kira-kira saudara sedang bergumulkan, terutama secara rohani. Kita masuk sekarang Hosea pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12 pada malam hari ini. Hosea pasal 2 ayat 1 sampai ayat 12. Kita akan baca secara responsoria. Saya bacakan ayat pertama, saudara bacakan ayat kedua, demikian sampai ayat yang ke-12. Yang sudah ketemu katakan amin. Ya. Gugatlah ibumu, gugatlah sebab dia bukan istriku dan aku bukan suaminya. Hendaklah ia singkirkan tanda pelacur dari mukanya dan perjinaannya di antara buah dadanya. Dan memberikan dia seperti kata dia membuat dia seperti padang gurun dan membuat dia seperti tanah kering. Lalu memberikan dia mati. Anak-anaknya tidak akan kusayangi, sebab mereka adalah anak-anak pelacur. Sebab bagi mereka kamu dari susah, dia yang mereka adalah orang tidak semua. Sebab dia berkata, aku mau mengikuti para kekasihku yang memberitahu yang lain. Bulu mereka yang sebab itu, sesungguhnya aku akan menyekat jalannya dengan semak duri dan mendirikan tembok mengurung dia, sehingga dia tidak dapat menemukan jalannya. Maka dia akan berkata, aku akan
berubah kembali kepada Tuhan yang pertama. Sebab Tuhan lebih berbahagia daripada sekarang. Tetapi dia tidak insaf bahwa akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur, dan minyak, dan yang memperbanyak bagi dia perak dan emas yang mereka buat menjadi patung Baal. Sekarang aku akan menyingkapkan kemaluannya di depan mata para kekasihnya, dan seorang pun tidak akan melepaskan dia dari tanganku. Aku akan memusnahkan pokok anggurnya dan pokok pohon aranya. Tentang hal itu dikatakannya, ini semuanya imbalan bagiku yang diberikan kepadaku oleh para kekasihku. Aku akan membuatnya menjadi hutan, dan binatang-binatang liar akan melahapnya. Iya, lumayan panjang. Itu yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Ada dua bagian besar dalam nas yang kita baca ini. Pertama adalah Israel, bangsa yang tidak setia. Kembali diperlihatkan dalam nas ini bahwa Israel ini adalah bangsa yang tidak setia, yang ditunjukkan oleh Gomer, ya. Itu dari ayat 1 sampai 4. Kemudian yang kedua penghinaan dan hukuman. Penghinaan dan hukuman. Ini dua bagian sebagai bagian besar atau dua golongan, dua kategori yang memisahkan nas yang kita baca. Ini akan kita dalami. Israel sebagai bangsa yang tidak setia, kemudian penghinaan dan hukuman bagi Israel yang tidak setia tadi. Ayat pertama dikatakan, adukanlah ibumu, adukanlah sebab dia bukan istriku. Ya, ini penolakan ya. Karena Gomer ini kembali berulah, ya. Gomer ini kembali meninggalkan rumah tangganya. Diperkirakan pada waktu anak-anaknya sudah mulai besar, anak-anaknya itu sudah mulai bisa mengadu, sudah mulai bisa menilai perilaku ibunya. Dia adalah perempuan sundal yang sudah diperistri oleh Hosea. Tetapi ketika 3 anak itu lahir, kembali dia ke habitat lamanya. Dia meninggalkan anak-anaknya yang sudah mulai besar dan kembali kepada kekasih-kekasihnya. Bukan hanya satu, tapi banyak laki-laki. Ya, dia kembali ke sana, dia meninggalkan suaminya, dia meninggalkan keluarganya, dia meninggalkan Hosea. Padahal dia sudah begitu diangkat menjadi seorang istri yang sangat terhormat. Dari sebuah kehidupan yang terpuruk. Dari seorang wanita jalang diangkat menjadi seorang istri hamba Tuhan. Tetapi dia tidak menghargai kemurahan itu. Dia kembali gatal. Dia mengingat kembali mantan-mantannya. Dan dia kembali kepada kekasihnya. Dan anak-anak itu sudah cukup besar. Ada 3 anak itu. Israel, Loruhama, dan Loami. Yang juga merupakan nama yang diberikan oleh Tuhan untuk menggambarkan bahwa akibat dosa itu, konsekuensi dosa itu adalah hal-hal yang buruk. Yang diperanakan oleh dosa itu adalah hal-hal yang buruk. Tetapi semua gambaran itu tidak diperhatikan oleh Gomer. Dia kembali kepada kekasihnya. Makanya Tuhan katakan, Tuhan kembali berfirman, adukanlah ibumu, adukanlah, sebab dia bukan istriku. Ini juga merupakan gambaran supaya Israel itu diperkarakan.
Karena Gomer adalah gambaran dari Israel. Israel ditolak karena tidak setia dan diminta untuk menjauhi dosa. Ini prinsipnya dari ayat ini. Israel ditolak karena tidak setia. Dan sebenarnya Tuhan juga meminta supaya dia menjauhi dosa itu. Biarlah dijauhkannya sundalnya dari mukanya. Jangan lagi engkau bersundal Israel. Jangan lagi engkau bersundal Gomer. Jauhi dosa itu. Jauhi jinahmu. Bertobatlah. Ya. Ini seruan dari Tuhan. Kita melihat di samping Allah menolak, di samping Allah berkata, dia bukan istriku, tetapi dia tetap berfirman supaya Israel menjauhi dosa itu, meninggalkan dosa itu. Adukanlah ibumu, katakan, sebab dia bukan istriku. Coba dibantu dulu, kenapa ini ya? Masuk enggak? Sudah masuk itunya? Ibumu bukan istriku. Ya. Menjauhlah dari dosa. Ya. Biarlah dijauhkannya sundalnya dari mukanya. Dan jinahnya dari antara buah dadanya. Siapa yang mengadu? Orang-orang yang saleh di antara mereka. Yang bersaksi melawan kejahatan pada zaman itu. Ya. Orang-orang yang terdampak oleh akibat dosa yang dilakukan oleh Israel. Mereka yang harus mengadu. Anak-anak yang terdampak oleh dosa ibunya. Mereka harus mengadu. Anak-anak yang terdampak oleh penyembahan berhala. Mereka yang harus menggugat. Ya. Orang-orang yang menderita di antara mereka dan ikut terkena dampak malapetaka itu. Seringkali Bapak Ibu, ketika manusia mengalami konsekuensi dosa, mengalami akibat dari perbuatannya yang berdosa itu, kembali manusia itu menggugat Tuhan. Bukan menggugat dirinya, bukan menggugat orang-orang di sekitarnya, tetapi menggugat Tuhan. Tidak Bapak Ibu, ketika sesuatu yang terburuk terjadi pada kita, kita coba cek dulu apa yang sedang kita lakukan atau yang sudah kita lakukan. Jangan-jangan hal buruk bisa terjadi itu karena perbuatan kita. Sebagai akibat atau sebagai konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Jangan cepat-cepat mengadukan Tuhan atau cepat-cepat mempersalahkan Tuhan, cepat-cepat mengutuki Tuhan. Kalau akibat buruk itu terjadi karena ulah kita, maka seharusnya kita mengoreksi diri kita. Di sini mereka harus mendakwa ibu mereka di dalam nama Allah karena ibunya telah melanggar perjanjian nikah antara dirinya dengan Allah. Biarlah kepada ibu mereka diberitahu bahwa Allah tidak memandangnya sebagai istrinya. Memang seorang anak harus hormat kepada orang tua. Tetapi ketika orang tua sudah berada dalam posisi semacam ini, bayangkan seorang ibu, ya, kerjaannya sundal, kerjaannya berzina, kerjaannya melacur. Ya, kalau anak sudah dewasa, secara fisik itu bisa diperkarakan. Artinya, anak pun berhak ngomong, walaupun itu orang tua. Oh jangan, dia ibumu, hormati ibumu. Iya, kita menghormati ibu. Tetapi kalau ibu sudah melakukan dosa dan tetap tidak mau bertobat, kita pun punya hak ya, untuk menegur. Mengapa? Karena dosa itu akan mengakibatkan hal yang buruk.
Bukan hanya kepada yang melakukan, tetapi kepada orang-orang di sekitar. Ini yang seringkali tidak sadari oleh manusia. Oh kan ini hidup saya, ini kan hak saya untuk melakukan. Saya yang mengatur hidup saya. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita sudah berada dalam sebuah komunitas, kesalahan satu orang itu akan berakibat kepada yang lain. Ketika kita sudah ada dalam satu tim, misalkan main musik, kesalahan satu orang itu mengakibatkan rusak yang lain. Ya. Salah di pukulan drum misalkan, walaupun yang lain baik, jadi rusak seluruh musik itu. Sudah baik semua musiknya, kemudian WL-nya false, rusak semua hasilnya. Jadi jangan berkata bahwa itu hanya kesalahan kita. Saya yang punya hidup, saya yang punya kesalahan. Ya. Tidak, Bapak Ibu. Ya. Dalam sebuah komunitas, dalam sebuah keluarga, dalam sebuah gereja, dalam sebuah bentuk apapun itu, kita harus perhatikan bahwa kesalahan kita bisa mengakibatkan orang lain celaka juga. Kalau kita di jalan, ya, kita seorang diri yang ugal-ugalan bisa mencelakakan yang lain. Misalkan ada supir mabuk gitu ya, supir mabuk kemudian dia zigzag jalannya. Dia bukan hanya celaka sendiri, tapi dia mencelakakan orang lain juga. Jadi jangan berkata ini hidupku, ini hakku, ini wewenangku mengatur hidup. Semua bisa celaka. Dan ini yang terjadi gara-gara seorang ibu. Ya, yang lain juga celaka. Kita akan melihat nanti. Ya. Kemudian ayat yang kedua, langsung saya ambil prinsipnya. Ayat yang kedua, jika tidak bertobat, Israel akan dipermalukan dan berakhir dalam kematian. Jika tidak bertobat, maka Israel akan dipermalukan dan berakhir dalam kematian. Dosa selalu mempermalukan. Dosa selalu akan mempermalukan orang yang melakukannya. Dosa akan selalu merugikan. Dosa mempermalukan, dosa merugikan, dosa juga selalu mengeringkan. Ya, membuat kering, membuat kering. Dan pada akhirnya, saudara, dosa itu selalu mematikan, mempermalukan, merugikan, mengeringkan, dan terakhir akan mematikan. Upah dosa adalah maut. Ya, itu sudah Tuhan firmankan, ya, dan tidak mungkin kita bisa berkilah atau mengelak dari konsekuensi itu. Kalau tidak diselesaikan, kalau tidak bertobat, pada akhirnya akan mematikan. Sebutkan saja, saudara, apa saja, dosa apa saja, itu akan berakhir kepada kematian. Mungkin tidak kematian secara fisik, tetapi kematian-kematian secara psikologis, putusnya sebuah hubungan, putusnya sebuah keluarga, tercerainya sebuah pernikahan. Jika ngotot terus dengan dosa itu. Bayangkan ada seorang ibu atau seorang istri, ya, tetap dalam perselingkuhan, ya, akan mati, pernikahan itu akan mati. Sudah diingatkan tidak mau bertobat, sudah dinasehati, dikonseling, juga tidak mau dengarkan. Ya, tinggal tunggu waktu. Keluarga akan malu, suami akan malu. Kalau pelakunya adalah suami, istri akan malu, anak-anak akan malu kalau sudah punya anak. Keluarga besar akan malu. Seluruh circle-nya atau lingkungannya akan malu. Sekalipun dosa itu dilakukan di tempat tersembunyi, tetapi Tuhan akan menyingkapkan. Kita akan melihat nanti, kita sudah baca tadi, tapi kita susuri satu persatu. Dosa yang dilakukan sembunyi-sembunyi, Tuhan pun akan singkapkan.
Ya. Mempermalukan. Mempermalukan. Apalagi yang sedang kita bicarakan, itu dosa zina, itu sangat mempermalukan. Ya. Mempermalukan dirinya sendiri, mempermalukan orang terdekatnya, mempermalukan keluarganya. Akibatnya kecewa, akibatnya kepahitan, akibatnya kemarahan, kebencian. Ya. Mengeringkan, menjadi kering, tidak lagi produktif. Orang berdosa itu tidak mungkin lagi produktif untuk hal-hal yang berguna. Ya. Kalau orang sudah jatuh contohnya ke dalam dosa seks, dosa narkoba, dosa judi, dia menjadi lumpuh, menjadi kering, tidak produktif lagi. Dia akan selalu merugikan dan nanti akan jatuh pada kriminal. Ya. Selalu mengakibatkan yang buruk. Ya, dosa itu selalu mengakibatkan yang buruk. Jangan sampai kita lengah. Ya, ini yang sekarang ditolak oleh dunia. Jarang dibicarakan. Masalah dunia ini bukan karena dosa. Ya, jadi mereka menolak hal itu. Tuhan katakan dosalah yang menjadi masalah. Ya. Sehingga Yesus perlu turun. Kalau masalah dosa, masalah kematian bisa diselesaikan oleh manusia sendiri, maka Yesus tidak perlu turun ke dunia. Amin. Amin. Iya. Tapi ini masalah yang tidak bisa diselesaikan manusia. Tetapi manusia mengatakan itu bukan masalah, dosa bukan masalah. Ya. Perzinahan tidak masalah. Perselingkuhan tidak masalah. Selingkuh hanya selingan indah keluarga utuh katanya. Ya, dipelesetkan semua ya. Selingkuh, selingan indah keluarga utuh. Ya. Semua ditolak oleh manusia. Tetapi selalu kita kembali kepada firman Tuhan. Semua narasi manusia akan tunduk di bawah kebenaran firman Tuhan. Amin. Semua dalil manusia tunduk di bawah firman Tuhan. Ya, takluk. Ya. Dosa makin merajalela, tetapi sekarang manusia tidak mengaku bahwa dosa itu adalah masalah. Bahkan orang tidak mengatakan bahwa itu dosa. Itu bukan dosa, itu hanya kebodohan, itu hanya kelalaian, itu hanya macam-macam. Pokoknya itu bukan dosa. Tetapi bagi kita, pelanggaran hukum Allah itu adalah dosa. Amin. Dan itu akan berakibat. Ya. Jika tidak bertobat, ya, Israel akan dipermalukan dan berakhir dalam kematian. Jika tidak bertobat, orang berdosa, dalam hal ini Israel memang sedang berdosa pada saat itu, akan dipermalukan. Akan dipermalukan. Koruptor, ya, sudah berapa kali melakukan korupsi, tetapi suatu kali akan dipermalukan. Karena apa? Karena ketangkap, karena ketahuan, karena terciduk. Ketika dia korupsi 10 juta, aman, enak juga ini, aman juga nih 10 juta. Dia korupsi 100 juta, aman juga, enak juga nih, 100 juta aman. Dia korupsi 200 juta, aman. Wah, makin jadi. Satu kali dia korupsi 5M, situlah dia ketahuan. Ditangkap oleh KPK, dipakaikan baju orange, dipermalukan. Menghadap tembok ya. Kenapa? Karena malu. Ya. Memperlihatkan mukanya, tutup mukanya. Tapi ada juga yang paling aneh, udah begitu masih ketawa-ketawa ya, itu udah yang udah error itu ya. Udah ketangkap begitu nggak muka tembok itu namanya ya, nggak malu. Ya, tetapi jelas di sini
dosa itu mempermalukan dan merugikan, ya, bahkan mematikan. Ketiga, dosa berdampak kepada keturunan. Ini tadi yang saya sampaikan ya. Bukan hanya si Gomer yang mengalami akibat dosa itu, tetapi keturunannya juga. Anak-anaknya tidak akan menikmati perlindungan atau ketentuan-ketentuan perjanjian itu. Ya, coba Desi, kita lihat Kejadian pasal 17. Ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yang di seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Iya, ini perjanjian Tuhan kepada Abraham, kepada anak-anaknya, kepada keturunannya. Tetapi karena Israel berdosa, maka Israel dibuang. Ya. Diserahkan oleh Tuhan, kita sudah belajar. Ya, bahkan arti Israel itu diserahkan atau dicerai-beraikan. Ya. Jadi dosa itu berdampak kepada keturunan. Dampak dosa bukan hanya pada pelaku, tetapi dosa juga berdampak kepada keturunan. Ketika ibu perempuan sundal, maka anak-anaknya langsung disebut sebagai anak-anak sundal. Ya, ini yang sudah kita pelajari. Ketika ibu itu adalah perempuan sundal, maka anak-anaknya juga langsung disebut anak-anak sundal. Itu langsung akibatnya. Ini akibat dosa, ya. Dosa berdampak kepada keturunan. Tetapi di sisi lain, sebaliknya, kebenaran itu juga berdampak kepada keturunan. Kalau kita menjadi orang benar, maka dampak kita pun ada nanti untuk keturunan kita. Ya, saya senang sekali, ya. Dikatakan firman Tuhan bahwa keturunan orang benar tidak akan meminta-minta roti. Amin. Ya, itu dampaknya. Kalau ayah benar, maka anak-anaknya, ya Tuhan tidak akan biarkan. Cucu-cucunya Tuhan akan pelihara baik. Jadi kebenaran kita atau kesetiaan kita bukan hanya untuk kita, tetapi untuk anak-anak kita, untuk cucu kita. Kalau Tuhan masih berkemurahan untuk kita hidup bisa melihat keturunan. Ya, melihat cucu kita. Sehingga tergenapilah yang Tuhan katakan bahwa yang Tuhan kehendaki adalah supaya kita memperoleh keturunan ilahi. Artinya keturunan yang takut akan Tuhan. Amin. Ya. Itu logis Bapak Ibu ya. Kalau orang tua adalah orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, orang tua adalah orang yang suka berdoa, orang tua adalah orang yang suka beribadah, dan anak-anak melihat hal itu, maka mau tidak mau anak-anak akan ikut. Iya. Kenapa? Karena orang tua memberikan teladan. Memberikan teladan yang baik kepada anak-anak itu. Dari masa kecil mereka sudah melihat orang tua itu suka berdoa dan mengajak semua berdoa. Iman itu akan timbul dalam hati mereka. Sehingga saat kita sudah tiada, maka iman itu pun tetap hidup dalam anak-anak kita, dalam cucu-cucu kita. Itu yang kita sedang bangun Bapak Ibu. Itu yang sedang kita bangun. Ya. Anak-anak muda bentar lagi sudah mau menikah kayak Desi, ya. Itu sudah terbangun. Mereka mengerti kebenaran, mereka mengerti kasih Tuhan, mengerti takut akan Tuhan.
maka itu pun akan diajarkan. Orang tua saya hamba Tuhan, maka pun saya diajar. Saya hamba Tuhan, maka anak saya pun akan saya ajar. Anak saya pun nanti akan mengajarkan iman kepada anak-anaknya. Sehingga berlanjut keturunan ilahi itu. Ya. Terutama masa anak-anak itu adalah masa-masa yang paling penting, yang paling krusial. Karena anak-anak itu adalah mencontoh, ya. Anak-anak itu mencontoh. Apa yang dia lihat, dia tiru. Makanya jangan sampai anak-anak kita melihat yang aneh-aneh. Terutama kami yang masih punya anak kecil-kecil ini, ya. Kami jaga itu. Ya, karena mereka mencontoh. Dampak negatif akibat dosa terjadi pada anak-anak, tetapi sebaliknya kalau kita benar, dampaknya juga akan terjadi, akan berlaku kepada anak-anak kita. Kalau orang tua dilihat tekun, setia, beribadah, ya, maka akan melekat dalam pikiran mereka, dalam hati mereka. Oh, dulu sejak kecil saya sudah dibawa ibadah, dibawa ke gereja. Ya, mereka akan dibina terus. Sehingga pada masa dewasa mereka tidak akan lari dari jalan yang benar. Berikutnya, Gomer menjadi loyal kepada para kekasihnya. Ini tadi, ya, dia sudah dari perempuan sundal, ya, kemudian diambil, kemudian dia kembali kepada para kekasihnya itu. Ayat 4, coba Desi dibantu. Hosea. Sebab ibu mereka telah menjadi sundal. Iya. Dia yang mengandung mereka telah berlaku tidak senonoh. Iya. Sebab dia berkata, aku mau mengikuti para kekasihku. Waduh. Yang memberi roti dan air minumku, bulu domba dan kaitananku, minyak dan minumanku. Iya. Ini sudah. Dia balik lagi. Ya. Dia mau balik lagi, saudara. Aku mau mengikuti para kekasihku. Gomer mau mengikuti para kekasihnya, berarti lebih daripada satu. Jadi dia berzina atau bersundal itu dengan banyak lelaki. Gomer memuji para kekasihnya itu. Bayangkan, ya. Ini miris sekali. Nggak bisa saya pikirkan ini, ya. Nggak terbayangkan. Tapi cobalah kita bayangkan. Kalau kita sudah menikah, kemudian pasangan kita memuji-muji mantan-mantannya, ya, itu pasti menyakitkan hati kita. Ya, ngomongin mantan, gitu, ya. Saya apalagi mau kembali dikatakan ke mantannya. Waduh, ini yang terjadi pada Gomer. Ya, udah menikah, masih loyal kepada mantannya. Ini memang luar biasa ini, ya. Benar-benar. Ya. Itu menyakitkan sekali. Makanya kepada istri saya, hampir saya tidak pernah cerita tentang mantan saya, ya. Kalau dia nggak cerita, nggak tanya-tanya, karena percuma, ya kan? Buat apa? Ya. Itu sangat-sangat tidak berguna. Tetapi di sini dinyatakan, aku mau mengikuti para kekasihku. Dia mau berbalik lagi kepada para mantan itu, ya, kekasihnya itu. Dia katakan, dia yang memberi aku, mereka yang memberi aku roti dan air minumku. Tekadnya yang fasik untuk tetap berkeras.
Ya, untuk mencari mantannya, untuk mengikuti mantannya. Ini menggambarkan tekad bangsa Israel untuk kembali kepada penyembahan berhala itu, tanpa mempedulikan firman Tuhan, tanpa mempedulikan yang disampaikan oleh para nabi Tuhan. Tuhan katakan, jauhkanlah penyembahan berhala, jauhkanlah perzinahan itu. Tapi mereka meronta-ronta, aku mau balik ke sana, aku mau kembali ke sana. Betapa sakitnya hati Tuhan. Betapa sakitnya hati Hosea. Ya, tarik-menarik terus. Dia mau mengikuti para kekasihnya. Dia meninggalkan rumahnya. Dia tetap jatuh cinta kepada para kekasihnya itu. Seharusnya, idealnya, kalau kita sudah menikah, kita melupakan semua mantan kita. Amin? Ya. Walaupun kita mantan-mantan penyembah berhala, tetapi ketika sekali Yesus, maka semua berhala itu kita tinggalkan. Jangan ada lagi yang menyimpan-nyimpan bekas-bekas mantan itu. Ada banyak juga Bapak Ibu seperti itu. Sudah orang Kristen, tetapi masih ada yang disimpan-simpan. Masih ada opo-opo, apa-apa, ipi-ipi. Ya. Ini pertahanan satu-satunya, tinggal ini yang sisa katanya. Masih disayang-sayang. Oh, Tegal sudah aman ya? Udah dibakar semua ya? Nah. Jangan sampai. Ya. Waktu satu kali istri saya juga bukain dompet saya, ternyata saya lupa membuang foto foto mantan itu. Ya laki-laki ya. Saya pun nggak pernah lihat itu. Dan dia buang dan diganti dengan fotonya di dompet itu ya. Iya, itu baik ya. Lupa. Harus selesai dengan yang lalu ya. Selesai dengan mantan. Tetapi dia tidak selesai. Ya, si Gomer ini tidak selesai juga ternyata. Waduh. Israel ini ternyata belum selesai juga dengan berhala-berhala tadi. Masih lagi mau ke sana, masih lagi main mata. Itu memedihkan hati Tuhan. Kalau kita sudah mengikut Tuhan, ya, apalagi sudah melayani, dikatakan melayani, sudah rohaniwan, tetapi masih ada lagi bekas-bekas mantan itu sangat menyedihkan hati Tuhan. Ya. Banyak terutama orang kita, orang Batak ini saya lihat, masih ada itu disimpan-simpan ya. Ya. Dukun-dukunnya masih ada simpan-simpan. Ini opung saya dulu ya, opung saya itu, ini yang putihnya ini, ilmu putih katanya. Nggak ada ilmu putih dari iblis, amin? Semua ilmu hitam itu. Ya. Sekali Yesus, cukup Yesus, amin? Cukup Yesus, jangan dicampur aduk. Ya. Makanya kalau ada orang Kristen yang agak aneh-aneh, saya kepikiran itu, jangan-jangan ada mas ini yang lama-lama disimpan, karena itu memang tidak bisa bersama-sama ya, tidak bisa. Yesus sangat jijik ya, Tuhan tidak mau itu. Kemudian lanjutnya ya, penghinaan dan hukuman, ini yang Tuhan juga firmankan, penghinaan dan hukuman. Ayat yang kelima, ya. Suatu kali Allah akan mengintervensi jalan berdosa. Coba, Desi. Sebab itu sesungguhnya aku akan menyekat jalannya dengan duri-duri Ya. dan mendirikan pagar tembok mengurung dia, sehingga dia tidak dapat menemui jalannya. Israel akan dihalangi dengan duri-duri, Israel akan dikurung di dalam tembok, Israel tidak akan menemui jalan, ya. Tidak akan menemui jalan. Tuhan akan mengintervensi
jalan orang-orang berdosa. Ya. Dan saya sangat percaya, walaupun manusia itu bebas, tetapi pada saatnya Tuhan bisa mengintervensi. Tidak bisa sebebas yang dia mau. Tuhan bisa mengintervensi, Tuhan bisa menghentikan dalam hal ini. Ya, Tuhan menghalangi, Tuhan mengurung, Tuhan menjebak Israel. Semua itu adalah pagar dari Allah untuk menjaga Israel supaya tidak menerobos, untuk membatasi kita agar kita tidak menyimpang keluar dari rumput hijau, untuk menghalangi perbuatan manusia, untuk mempersulit jalan dosa itu. Ya, sehingga kita tidak melanjutkan jalan-jalan dosa itu. Saya yakin percaya, orang yang jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, suatu kali akan dibuat Tuhan masalah, ya, akan mengintervensi jalannya. Dan ini adalah baik kalau Tuhan mengintervensi kita dalam keberdosan kita. Ya. Entah bagaimana caranya, saya yakin sekali. Ya. Banyak kesaksian-kesaksian yang saya dengarkan, bagaimana Tuhan sungguh-sungguh mengintervensi jalan-jalan orang berdosa itu, sehingga dia tidak lagi melanjutkan jalan itu. Karena apa? Karena ketika lanjut terus, seperti yang kita sudah bahas tadi, ya, akan jatuh kepada kebinasaan. Tetapi ingat bahwa Tuhan selalu menginginkan bahwa kita berada dalam jalan keselamatan. Tuhan selalu mau kita kembali. Dan berbagai macam cara Tuhan lakukan supaya kita tidak lagi melanjutkan jalan berdosa itu. Ya, ini akan kita lihat. Ya. Pada ayat yang ke-6, orang berdosa akan sadar. Ini salah satu cara menyadarkan orang berdosa itu bahwa bersama Tuhan itu lebih berbahagia. Ya, ini kesadaran yang diberikan kepada orang berdosa itu, bahwa bersama Tuhan lebih berbahagia. Ya. Lebih berbahagia dekat dengan Allah daripada jauh dari Allah atau daripada meninggalkannya. Ini sebuah kesadaran, ini sebuah pemahaman. Ketika manusia itu sudah semakin jauh, tapi satu titik dia berpikir, dia sadar di mana dia sekarang. Dan ketika dia sudah sadar, dia akan berkata, aku akan pulang kembali kepada suamiku. Coba Desi, bacakan ayat yang ke-6. Ini sebuah kesadaran yang membawa dia kembali pulang. Dia akan mengejar panah kekasihnya, tetapi tidak akan mencapai mereka. Dia akan mencari mereka, tetapi tidak bertemu dengan mereka. Maka dia akan berkata, aku akan pulang kembali kepada suamiku yang pertama, sebab waktu itu aku lebih berbahagia daripada sekarang. Amin. Iya. Tadi dikatakan bahwa dia mau mencari, mau mengikuti para kekasihnya itu. Tetapi entah bagaimana cara Tuhan, sehingga si Gomer ini tidak lagi bertemu dengan para kekasihnya. Entah kekasih-kekasihnya sudah mati, ya, tidak tahu. Tetapi dikatakan tidak lagi bertemu dengan mereka. Gomer tidak lagi bertemu dengan mereka. Kemudian dia lelah dalam pencariannya. Dan dia berkata, aku akan pulang. Saudara ingat ketika anak bungsu yang hilang itu pergi meninggalkan rumahnya dengan segala harta warisan yang ada di tangannya, dan dia foya-foyakan semua harta itu. Nah, pada satu titik ketika semua sudah habis, dia berada di antara kawanan babi, ya, dan mau makan dari makanan babi itu pun tidak bisa. Dia sadar waktu itu.
Di rumah Bapakku ada banyak hamba-hamba yang tidak pernah kekurangan makan. Sekarang saya ada di sini, sudah kelaparan. Saya mau makan makanan baik pun tidak boleh. Saya telah berdosa. Saya akan kembali kepada Bapa. Dan saya akan menjadi hamba. Dan karena saya tidak layak lagi disebut anak Bapa. Dia kembali, saudara. Dia pulang. Dan ketika dia pulang, masih jauh. Bapak itu melihat, oh anakku sudah datang. Kemudian bapak itu lari, menghampiri anaknya dan merangkulnya. Dan seluruh statusnya dipulihkan oleh bapak itu. Dia kembali menjadi anak. Itu kasih setia Tuhan. Itu kasih setia Bapa. Sejauh apapun manusia itu telah meninggalkan Tuhan, tapi kalau manusia itu masih kembali, maka Bapa akan datang untuk merangkul. Amin. Tidak banyak macam-macam. Tidak ada penghakiman-penghakiman macam-macam. Sekali anak itu sudah kembali, maka dipulihkan semua. Itu kasih setia Tuhan. Itu kelapangan hati Tuhan, itu pengampunan yang luar biasa. Dan di sini sudah ada kesadaran dari Gomer. Seperti anak tadi mengatakan bahwa di rumah Bapakku lebih baik daripada di sini, di tempat rantau ini. Karena di rumah Bapakku banyak makanan, ada banyak hamba-hamba. Sekarang saya akan mati kelaparan di sini. Artinya apa? Dia menyadari bahwa lebih baik di rumah Bapa. Gomer pun menyadari bahwa lebih berbahagia dengan suaminya yang pertama, yaitu Hosea. Ya. Ingatlah Bapak Ibu, selalu lebih berbahagia bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Walaupun itu di padang belantara, walaupun itu sakit, walaupun itu miskin, walaupun itu mungkin kita merasa tidak tercukupi, tetapi selama kita bersama dengan Tuhan, itu lebih baik dan itu lebih berbahagia. Ada banyak pengikut Tuhan yang tadinya setia, bahkan tadinya hamba Tuhan. Saking banyaknya pergumulan dalam pelayanan, banyak pergumulan dalam rumah tangga, banyak pergumulan ketika dia setia mengikut Tuhan, akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Tidak lagi ibadah, tidak lagi melayani, bahkan meninggalkan panggilannya. Dia pikir ketika dia meninggalkan Tuhan, ketika dia meninggalkan pelayanan, maka akan lebih baik. Ternyata lebih buruk, saudara. Ya. Jadi, jangan mencoba-coba meninggalkan panggilan. Amin. Jangan meninggalkan pelayanan. Mungkin karena masalah apa ya. Jangan meninggalkan ibadah. Karena kita selalu punya alasan. Ya. Manusia selalu punya alasan. Ya. Yang menurutnya tepat. Tetapi apapun alasannya, ingat Bapak Ibu, apapun alasannya, meninggalkan Tuhan adalah sebuah keputusan yang salah. Apapun alasannya, meninggalkan Kristus adalah sebuah keputusan yang paling salah dan fatal akibatnya. Ada lagu lama, mengikut Yesus keputusanku. Tetapi ada satu baris lagi yang sangat selalu menguatkan saya. Walau sendiri, ku tetap ikut. Walau sendiri, ku tetap ikut. Walau sendiri, ku tetap ikut. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri mau tetap ikut Yesus. Walau sendiri, ya saya tidak bisa menjamin istri saya juga. Saya tidak bisa menjamin orang lain. Tentu saja saya ingin bersama istri, saya ingin bersama keluarga. Saya ingin bersama sidang jemaat seberapa. Tetapi kita tidak bisa menjamin.
namun diri kita sendiri. Walau sendiri, ku tetap ikut Yesus. Amin. Tidak mudah. Tidak mudah. Justru kesetiaan kita itu diuji di saat-saat semacam itu. Ya. Tidak mudah bagi seorang istri tetap setia, sementara suaminya tidak mau setia. Dia pasti bergumul. Yang mana yang benar ini? Iya, Bapak Ibu. Tapi suatu kali pergumulan semacam itu akan dijawab oleh Tuhan. Iya. Karena Tuhan selalu mendengarkan jeritan kita di tempat-tempat yang tersembunyi. Tuhan selalu menampung air mata kita dalam keribatnya. Ya. Dan Tuhan akan mengubah semua air mata itu menjadi mata air kehidupan. Mata air sukacita. Ya. Ini puji Tuhan, dia sudah kembali. Dia sudah kembali karena Tuhan tadi telah memagari jalan-jalannya, mengintervensi dosanya, dan dia sudah kembali. Dan dia menyadari bahwa ternyata dengan Tuhan itu lebih baik. Ternyata bersama Tuhan, dekat Tuhan itu lebih berbahagia. Ya, lebih berbahagia. Kita harus sampai kepada kesadaran itu, Bapak Ibu. Bahkan tidak perlu jauh-jauh, tidak perlu meninggalkan Tuhan untuk menyadari bahwa bersama dengan Tuhan kita lebih berbahagia. Amin. Ya. 7. Waktu kita ternyata cepat sekali. Dalam keberdosaannya manusia menggunakan anugerah Tuhan untuk berkhianat. Coba Desi 7. Tetapi dia tidak insaf bahwa akulah yang memberi kepada mengandung anggur dan minyak, dan yang memperbanyak bagi dia perak dan emas yang dibuat mereka menjadi patung Baal. Iya. Ini Bapak Ibu, Tuhan yang memberi kita makanan. Amin. Tuhan yang memperbanyak harta. Amin. Tetapi Israel membuat berhala dengan harta yang Tuhan berikan. Ketika bangsa Israel berangkat dari tanah Mesir, ya, mereka merampasi harta dari tanah Mesir, membawa emas-emas mereka, ya, dari tanah Mesir. Itu semua karena pekerjaan Tuhan memberikan hati kepada orang Mesir, sehingga bangsa Mesir itu bermurah hati untuk menyerahkan harta-harta mereka. Itu semua dari Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Justru di padang gurun mereka berkhianat kepada Tuhan. Mereka membangun atau membuat sebuah patung lembu emas, membuat sebuah berhala dari emas yang Tuhan berikan itu untuk menjadi berhala dan mereka sembah. Inilah kurang ajarnya manusia. Ya, Tuhan yang memberikan kita segalanya. Tetapi manusia berdosa itu sering tidak sadar. Ya memang orang berdosa tidak sadar tentang anugerah Tuhan, tidak sadar tentang kebaikan Tuhan. Ya. Mereka mempergunakan anugerah Tuhan itu untuk bermain-main. Mereka menggunakan kemurahan Tuhan itu untuk berkhianat. Ya. Jangan sampai Bapak Ibu, ketika kita masih di bawah, ekonomi kita masih pas-pasan, kita suka menjerit kepada Tuhan, kita suka berdoa kepada Tuhan, kita setia kepada Tuhan. Tapi jangan sampai ketika Tuhan memperbanyak harta kita, memperbaiki ekonomi kita, kita lupa Tuhan. Amin. Jangan sampai ketika kita sudah diberkati, kita menjadi lupa Tuhan. Ya. Tadinya begitu rajin, tadinya begitu sungguh-sungguh, tetapi semakin hari Tuhan berkati, malah lupa Tuhan. Sekarang sibuk dengan hartanya, sekarang sibuk dengan bisnisnya, sekarang sibuk dengan kekayaannya, sibuk dengan jalan-jalan. Ya, lupa Tuhan. Malahan hartanya itu dibangun untuk menjadi berhala, memberhalakan hartanya. Ini manusia. Ya.
Tuhan yang memberi kita kekuatan, Tuhan yang memberikan kita hikmat untuk memperoleh lebih banyak lagi. Maka jangan lupakan Tuhan ketika kita sudah melimpah. Ya. Tetap setia kepada Tuhan. Ayat 8. Jika tidak berubah, maka Tuhan akan menarik semua anugerah itu sampai tidak ada yang tersisa. Ini ya. Jika tidak berubah, maka Tuhan akan menarik semua itu. Ya, Allah akan menarik makanannya, Allah akan menarik minumannya, Allah akan menarik pakaiannya. Ya, dan orang berdosa akan dipermalukan. Jangan lupa Bapak Ibu, bahwa semua yang kita makan itu dari Tuhan. Amin. Semua yang kita minum itu dari Tuhan. Semua yang kita pakai itu adalah berkat Tuhan. Ya. Dan suatu kali Tuhan bisa menarik juga. Menarik makanan kita, menarik minuman kita, menarik pakaian. Ya, ketika kita tidak setia kepada Tuhan. Ada sebuah lagu Batak. Nang napogosi tarban iba nadomora nang namorai tarban iba nadopogos alani pasahat malaka tude bata asadap. Lupa saya terakhir ya. Itu lagu pung saya itu ya. Dia suka menyanyikan itu. Artinya Tuhan itu bisa mengubah yang miskin menjadi kaya. Tuhan pun bisa mengubah yang kaya menjadi miskin dalam sekejap. Maka yang kaya jangan sombong. Amin. Yang miskin juga jangan minder. Seringkali manusia gampang sombong. Tetapi ketika Tuhan menarik semua itu, maka saat itu nanti akan terjadi, saudara, dipermalukan. 9 Desi. Dan sekarang aku akan menyingkapkan kemaluannya Iya. di depan mata para kekasihnya, dan seorang pun tidak akan melepaskan dia dari tanganku. Hukuman Allah akan mempermalukan orang berdosa. Ini hukuman Allah. Ketika orang menjadi sombong, ya, tidak sadar bahwa apa yang dia makan, apa yang dia minum, apa yang dia pakai itu dari Tuhan, maka Tuhan akan menarik semua itu. Bangsa itu akan ditangkap dalam tindakan persundalan di hadapan para kekasihnya di tanah Kanaan sambil menyembah Baal. Ya. Hukuman Allah akan mempermalukan orang berdosa. Ketika Allah sudah menghukum kita dalam keberdosaan, itu akan mempermalukan. Kita sudah bahas tadi. Kita cepat. Ayat 10. Allah akan menghentikan sukacita orang berdosa. Ya. Allah akan menghentikan sukacita berdosa. Tuhan yang memungkinkan manusia menikmati apapun. Tuhan dapat menghentikannya, Bapak Ibu. Dan termasuk dalam hal dosa. Jangan salah mengerti, Bapak Ibu ya. Memang ada kenikmatan dalam dosa. Itu mengapa manusia itu selalu melakukan dosa, bolak-balik melakukan dosa. Karena memang ada kenikmatan dalam dosa itu. Ya, kalau semua dalam dosa itu pahit, ya, orang tidak mungkin tetap melakukan dosa. Tetapi ada kenikmatan di dalam dosa. Tetapi dikatakan firman Tuhan itu adalah kenikmatan sementara. Nah, saya perhatikan dan saya memikirkan, itu pun Tuhan yang memberikan. Orang bisa menikmati dosa itu pun Tuhan yang memberikan itu, memungkinkan itu. Sekali lagi jangan salah paham Bapak Ibu. Tuhan bukan bermaksud, ya, Tuhan tidak mau kita melakukan dosa. Ya, Tuhan tidak mau kita menikmati dosa. Tetapi yang saya katakan adalah bahwa Tuhan juga yang memungkinkan manusia bisa menikmati dosa itu. Tetapi nanti Tuhan pun bisa menghentikan sukacita itu. Ya. Aku akan menghentikan segala kegirangannya, hari rayanya, bulan barunya, dan hari sabatnya. Dan ini puji Tuhan Bapak Ibu ya, ketika manusia dihentikan oleh Tuhan,
dari menikmati hal-hal yang dulu dinikmatinya. Saya beberapa kali mendengarkan kesaksiannya. Contohnya, perokok ya. Tiba-tiba di satu saat dia tidak bisa lagi menikmati nikmatnya rokok itu ya. Itu dari Tuhan. Itu Tuhan yang menghentikan itu. Ya. Kalau nggak salah Bapak juga pernah ya ceritakan itu. Akhirnya rokok itu tidak ada lagi apanya pengaruhnya. Demikian juga dosa-dosa yang lain. Ya. Dan itu baik ketika Tuhan memberikan perhentian di sana, tidak bisa menikmati lagi. Mungkin oleh penyakit sehingga tidak bisa melakukan dosa itu lagi, itu pun cara Tuhan. Tetapi kita berharap jangan sampai jatuh sakit seperti itu sehingga makin parah ya. 11. Allah akan memusnahkan semua kenangan dari keberdosaan. Allah akan memusnahkan semua kenangan dari keberdosaan. Ini saya katakan tadi, Tuhan yang memungkinkan menikmati apapun. Ya, Tuhan menghentikannya. Dan Tuhan mau bahwa kita tidak lagi mengenang dosa-dosa itu. Ya. Tuhan mau kita ketika kita kembali, kita tidak mengenang lagi akan dosa itu. 12. Terakhir. Allah akan menghukum orang-orang yang tidak setia. Ini kembali sini ya. Allah menghukum orang-orang yang tidak setia. Pada akhirnya, tangan keadilan Allah akan menghakimi setiap orang dengan adil. Ya. Tuhan akan datang dengan adil untuk menghakimi setiap manusia sesuai dengan perbuatannya. Dan Tuhan akan menghukum orang-orang yang tidak setia. Ya. Belum sekarang, tetapi akan tiba waktunya. Ini firman Tuhan. Coba sekali lagi Desi ayat 12. Dan aku akan menghukum dia karena hari-hari ketika dia membakar korban untuk para Baal, berhias dengan anting-antingnya dan kalungnya, dan mengikuti para kekasihnya dan melupakan aku. Demikianlah firman Tuhan. Iya, Tuhan akan menghukum orang-orang yang tidak setia. Saya tutup di sini untuk mengakhiri. Ini menjadi peringatan bagi kita, menjadi warning bagi kita pada saat ini, ya. Menjadi peringatan atau warning bagi kita supaya kita hati-hati. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Allah akan menolak setiap yang tidak berpaling dari dosa dan kejahatannya. Ya, setiap orang yang tidak berpaling dari dosa, tetap dalam dosa, ya, Allah akan menghukum. Allah akan menolak sebagaimana Israel yang ditolak oleh Tuhan. Ya. Ini yang kita pelajari pada malam hari ini, sehingga kita memiliki pemahaman yang lebih lagi tentang kasih Tuhan dan tentang betapa tidak setianya manusia, terutama umat Israel. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada Desi.